Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Our Daily Journal GBI Citra 2. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu renungan. Kita akan belajar tentang satu tokoh raja, yaitu Raja Hizkia. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 23, saya akan bacakan saja yang ayat pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Kemudian ayat 31, pasal 31 ayat yang ke-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini di ayat sebelumnya, di bagian sebelumnya. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala kita sudah melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang baik di mata manusia. Tetapi kenyataan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah menabur kebaikan, tetapi yang kita dapatkan adalah bencana, masalah, dan lain sebagainya. Kalau tadi kita melihat di dalam 32 ayat yang pertama, dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Kalau kita lihat kembali, ada yang salah di dalam ayat ini. Harusnya ayat ini berkata, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, datanglah raja ini, raja itu, memberikan upeti dan lain sebagainya. Raja Hizkia dikaruniai ini, dikaruniai itu, dan lain sebagainya. Tetapi yang datang adalah malapetaka. Nah, hari-hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sudah pelayanan, kita sudah rajin dalam memberi, dalam diakonia dan lain sebagainya. Kita rajin membantu orang dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini, kenapa kok kondisi kita sedang terpuruk? Kita mau belajar di dalam renungan pada pagi hari ini. Apa sih yang sebenarnya didapati oleh Raja Hizkia? Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan Raja Hizkia? Ternyata di masa-masa seperti itu, justru Tuhan sedang menguji Hizkia. Dan ternyata Hizkia di masa kesesakan, dia mencari Allahnya. Alih-alih dia memaki Allahnya, alih-alih dia harus membenci Allahnya, komplain kepada Allahnya, dia justru dalam kondisi yang terjepit. Walaupun dia sudah melakukan banyak kebaikan, kesalehan kepada Allahnya, dan dia dapatkan malapetaka itu, tetapi dia tetap datang kepada Allah. Dia minta pertolongan kepada Allahnya. Dan yang terjadi saat Hizkia mencari Tuhan, dia tidak mencemooh Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Maka yang terjadi adalah, yang pertama, Hizkia mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi yang pertama, Hizkia mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Yang kedua, Hizkia memenangkan peperangan serta dikaruniai keamanan oleh Tuhan. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Itu berkat yang kedua yang Hizkia dapatkan. Kemudian yang ketiga, berkat mengalir serta nama Hizkia diagungkan oleh bangsa-bangsa. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-23. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Hari ini saya nggak tahu
masa kesesakan ini apa yang kita hadapi? Apakah kita komplain kepada Tuhan saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan kita hari-hari ini? Apakah kita komplain kepada Tuhan saat perusahaan kita, saat kantor di mana kita bekerja tidak berjalan sesuai harapan kita? Saat gaji yang kita dapatkan harus dipotong, saat THR yang menjadi hak kita, tiba-tiba kita tidak mendapatkannya. Saat anak kita tiba-tiba sakit, saat orang tua kita tiba-tiba jatuh bangkrut. Tetapi mari kita mau belajar kepada Raja Hizkia, bahwa dalam kondisi seperti ini, Hizkia tetap mencari Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah semua ujian-ujian yang Hizkia hadapi membuat dia dinaikkan levelnya oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau mau naik level, mari datang kepada Tuhan. Kita mau menetapkan iman kita kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Biarlah di masa-masa sukar seperti ini, renungan ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk menjalaninya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.